Yang kedua adalah yang tidak berizin. Satu, ditutup. Kedua, diumumkan ke publik. Siapa saja yang melakukan perusakan ekosistem, perusakan lingkungan di kawasan Bandung Utara. Dan sebagai masyarakat yang sadar di seluruh Jawa Barat maupun seluruh Indonesia, boykot tuh. Yang lebih parah adalah Perda di Kabupaten Bandung Barat tentang pembangunan pariwisata ini tidak merujuk kepada keselamatan jiwa manusia, yang selalu berfokus PAD, selalu pendapatan asli daerah itu yang difokuskan, sehingga semua pembangunannya di kawasan Bandung Utara itu menjadi brutal. Karena mereka nanti ketika ini diboykot akan kehilangan drastis PAD. Baru mereka sadar. Kalau nggak digituin, nggak akan pernah sadar itu namanya pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyatnya. Setelah rame, beberapa kawasan wisata ditutup atas perintah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, orang mulai kisruh. Para pejabat mulai pada gemetar dan linglung. Dan beralasan, alasan demi alasan, berizin, belum berizin, belum kami keluarkan izin operasinya, tumpang tindih peraturan daerah, peraturan pemerintah pusat, lalu aturan dari BUMN. Ini otaknya pada kemana? Kan Anda tahu bahwa aturan ini tumpang tindih bukan sekarang, tetapi sudah berlangsung lama. Lalu kalau kalian para pejabat ini sama DPRD, termasuk pemerintah daerah ini, termasuk DPRD-nya, tahu bahwa ini tumpang tindih, lalu apa yang kalian lakukan selama ini? Anda diam. Lalu nanti ada yang komentar lagi ke saya. Apa yang Anda sudah berikan buat Jabar? Dan itu mengquote dari pidato fenomenalnya John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau telah berikan kepada negara. Tanpa tahu kenapa John F. Kennedy berpidato seperti itu. Asal mengquote aja, nanya juga ke saya. Biar paham nih orang yang komentar seperti itu. John F. Kennedy mengatakan pidato seperti itu berdasarkan situasi kondisi pada saat dia memerintah di Amerika. Masalah yang dihadapi Kennedy pada saat itu adalah krisis rudal di Kuba. Proyek Apollo fenomenal. Lalu ada pembangunan tembok Berlin. Gerakan hak sipil Afrika Amerika dan benih-benih perang Vietnam. Beda kondisinya. Anda quote seperti ini di kondisi sekarang. Ya jauh beda, kelihatan pinter, tapi bodoh luar biasa. Kalau ditanya apa yang sudah kita berikan sebagai masyarakat Jawa Barat, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang telah merdeka ini, kita semua di saat ini telah memberikan pajak untuk negara. Dan janji pemerintah, adanya pemerintah Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Suruh sekolah lagi SD itu yang komentar seperti itu. Salah satu janji yang paling utama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nggak ngerti-ngerti nih. Kayaknya dari SD-nya nggak tahu ya. Belajar di SD-nya lagi ngapain, tidur kayaknya. Atau ngantuk gitu. Nggak pernah paham yang namanya janji pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, kepada bangsa dan negaranya. Dan semua sekali lagi ramenya adalah ngomongnya lingkungan. Kalau namanya melindungi, yang dilindungi itu pertama apa? Keselamatan jiwa manusia. Kenapa lingkungan rusak dan ini jadi ribut? Kan jadi bencana. Ada korban jiwa, harta benda dari masyarakat, baru faktor lingkungan. Tapi Anda bayangkan kalau longsor atau banjir bandangnya tidak terdampak kepada manusia, rame nggak? Saya di video saya sebelumnya, kalau banjir longsornya menimpa kodok doang yang rame. Kok nggak berpikirnya kenapa kita rame? Karena keselamatan jiwa manusia, dan itu adalah kewajibannya pemerintah untuk melindungi. Dan kalau Anda tahu, semua izin yang ada
tidak pernah bersifat melindungi keselamatan jiwa manusia. Itu kenapa tumpang tindih semua peraturan yang ada. Padahal kita tahu dari semenjak SD bahwa namanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, wali kota, bupati, semua harus merujuk kepada satu sumber yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ini perizinan-perizinan yang ada, yang selalu semua orang katakan AMDAL, ANDA, UKP, UPA. Kita lihat satu persatu, ada tidak menyinggung atau berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Ini perizinan yang ada. AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan adalah dokumen yang berisi kajian mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan yang terdiri dari KANDAL, ANDAL, RKM, dan RPL. KANDAL kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Dokumen yang menetapkan ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, termasuk dampak, batas studi, dan metode yang digunakan. ANDAL analisis dampak lingkungan telah cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan yang ditimbulkan. RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan. Dokumen yang berisi rencana pengelolaan untuk mencegah dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari suatu kegiatan. RPL Rencana Pemantauan Lingkungan. Dokumen yang berisi kegiatan pemantauan terhadap dampak pembangunan yang hasilnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan lingkungan. Ringkasan eksekutif. Ringkasan dari seluruh kajian yang dilakukan dalam AMDAL yang disajikan secara singkat dan mudah dipahami. Tidak ada satupun dari dokumen tadi yang berhubungan dengan analisis risiko bencana. Padahal dari alih lahan, penggunaan lahan-lahan itu dapat berpotensi menimbulkan bencana. Gimana kita tahu bahwa itu akan menimbulkan bencana atau tidak jika tidak dilakukan analisisnya? Masa iya kita tunggu dulu setelah terjadi bencana lalu BPBD, relawan turun selalu berkutatnya di urusan tanggap darurat? Ini namanya pencegahan, di awal sudah dilakukan analisis dulu. Risiko kemungkinan terjadi bencananya bukan hanya masyarakat sekitar saja, tetapi bisa berdampak lebih jauh ke arah hilir. Ini yang tidak pernah dilakukan. Undang-undangnya ada. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berulang kali saya singgung di dalam channel ini. Bagaimana pembangunan risiko tinggi harus dilengkapi dengan analisis risiko bencananya. Yang lebih parah adalah Perda di Kabupaten Bandung Barat tentang pembangunan pariwisata ini tidak merujuk kepada keselamatan jiwa manusia. Yang selalu berfokus PAD, selalu pendapatan asli daerah itu yang difokuskan. Sehingga semua pembangunannya di kawasan Bandung Utara itu menjadi brutal. Hak kita sebagai masyarakat berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 adalah mendapatkan penjelasan kebijakan teknis mengenai penanggulangan bencana, baik secara lisan maupun tertulis. Dan kewajiban kita sebagai masyarakat memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana. Karena pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik itu yang di provinsi maupun kota kabupaten, selalu melakukan upaya penyadaran masyarakat, saya akan menuntut balik kepada pemerintah. Jika masyarakat sudah sadar, ini yang kami minta. Untuk keadilan. Karena tidak mungkin juga yang namanya pelaku usaha yang telah memenuhi izin ditutup karena kesalahan dari pemerintah setempat. Tetapi meskipun pelaku usaha itu telah memiliki izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tadi ya dokumen-dokumennya, pasti tidak juga memiliki kajian risiko bencana. Inilah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ini harus dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua,
adalah yang tidak berizin. Satu, ditutup, kedua, diumumkan ke publik. Siapa saja yang melakukan perusakan ekosistem, perusakan lingkungan di kawasan Bandung Utara. Dan sebagai masyarakat yang sadar di seluruh Jawa Barat maupun seluruh Indonesia, boykot tuh. Nama brandnya kah, rumah makannya kah, villanya kah, atau hotelnya, boykot oleh semua. Ini adalah satu-satunya cara masyarakat yang peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dan potensi bahaya terhadap lingkungan lainnya untuk menyadarkan pemerintah daerah termasuk DPRD-nya. Karena mereka nanti ketika ini diboykot akan kehilangan drastis PAD. Baru mereka sadar. Kalau nggak digituin, nggak akan pernah sadar itu namanya pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nggak akan pernah sadar. Itu kesadaran masyarakat. Karena kita adalah pihak yang tidak berdaya, tidak memiliki kewenangan. Kewenangan semua dipegang oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten dan provinsi, karena kita ada di wilayah Jawa Barat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang tidak berdaya? Suarakan boykot semua yang perusak ekosistem lingkungan. Dan kita juga meminta untuk ditambahkan ke dalam aturannya, diperbaiki aturannya, peraturan daerahnya, kalau perlu itu sampai ke tingkat pusat. Sehingga masalah-masalah ini bisa dikurangi risiko bencananya. Dan gubernur kita nggak pusing lagi. Itu yang bisa kita sebagai masyarakat bantu gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi.